Selamat datang di channel Perjalanan Jiwa dan Cinta. Di channel ini saya akan membahas tentang Twin Flame, Soulmate, Karmik, dan lain-lain. Saya berharap penjelasan singkat di semua video bisa memberi penjelasan yang melegakan. Kalian bisa memanggilku Semesta. Semesta adalah gabungan dari beberapa nama orang-orang yang istimewa bagi saya. Selamat menyimak dan terima kasih untuk semua dukungannya sahabat jiwa. Untuk mencapai kesadaran tertinggi, awakening, membutuhkan perjuangan yang panjang. Perjuangan panjang ini akan membawa kita menuju pencerahan jiwa. Proses kebangkitan spiritual, atau pertemuan kembar jiwa pada perjalanan Twin Flame, adalah energi pemicu yang memicu jiwa lama kita untuk bangkit dan bergerak. Sama seperti gerombolan ikan di kolam yang diberi hiu, agar gerombolan ikan itu bisa terus bergerak menyelamatkan hidupnya, dan tidak mati karena diam saja. Cerita tentang gerombolan ikan dan hiu ini, berasal dari pengalaman nelayan Jepang yang ingin ikan hasil tangkapannya tetap hidup dan segar saat mereka pulang, karena masyarakat Jepang menyukai ikan yang segar. Agar ikan hasil tangkapan nelayan tetap segar saat dijual, mereka memakai metode baru yaitu membawa tong-tong kosong berisi air laut ke dalam kapal, namun mereka mengisinya dengan seekor hiu kecil di dalam tong. Semua ikan hasil tangkapan akan dimasukkan ke dalam tong berisi air laut dan hiu kecil. Ternyata sesampainya mereka di pasar, ikan-ikan tersebut masih dalam keadaan hidup, lincah, dan segar. Para pembeli sangat menyukai ikan hasil tangkapan mereka. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Selama berada di dalam tong, ikan-ikan hasil tangkapan mereka selalu bergerak agar tidak dimakan oleh hiu. Ikan-ikan itu berusaha mempertahankan hidup. Dari pengalaman itu, bisa kita tarik pelajaran bahwa diam membuat kita mati dan bergerak membuat kita hidup. Masalah yang datang dalam hidup kita, bagaikan hiu-hiu kecil di dalam tong, masalah membuat kita terus bergerak aktif untuk mengatasinya. Permasalahan yang berat sekalipun sebenarnya akan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Seperti itulah saat kita mulai mengenal kebangkitan spiritual, atau tersiksa karena beratnya koneksi Twin Flame. Sebenarnya semesta ingin jiwa kita terus bergerak agar hidup dan tumbuh. Proses kebangkitan spiritual itu rumit, mendalam, dan mengubah hidup dengan jalan terbaik. Meskipun tidak mudah, kebangkitan spiritual akan meningkatkan hidup kita menjadi lebih baik. Cara melaluinya membutuhkan kesabaran dan waktu. Jika mendapati diri berada di dalam proses ini, yang kita lakukan adalah mempercayai prosesnya, bertahan, banyak belajar, dan bersiap untuk kehidupan baru. Di kehidupan baru kelak, kita akan menyadari sebenar-benarnya terbangun, dan mengakui bahwa selama ini kita telah tertidur. Terpilihnya kita mengalami semua ini bukan serta-merta menjadikan kita manusia hebat, akan tetapi kita diperintahkan kembali kepada mencintai sesama, menolong sesama, dan berinteraksi dengan cinta kasih tanpa membeda-bedakan. Saya berharap, semua pengetahuan yang saya bagikan akan banyak membantu manusia lain yang sedang mengalami kegelapan, agar mereka kembali menggerakkan semua potensi dirinya untuk belajar dan menyembuhkan diri. Dan paling penting bisa menghindarkan diri dari mencari orang pintar, atau dukun yang berkedok kesaktian, dan lain-lain. Berikut ini proses dan tahapan kebangkitan spiritual yang panjang tetapi membawa kepada pencerahan jiwa. Pertama, kesadaran rohani. Tahap awal yang membuat kita mulai mempertanyakan semua hal, misalnya, kita mengalami perpisahan yang berat dengan pasangan. Kita akan banyak berpikir kenapa ini bisa terjadi, apakah aku yang salah, mengapa Tuhan memilihku mengalami ini semua, dan lain-lain. Kemudian kita mulai membersihkan banyak hal dalam hidup kita seperti kebiasaan lama, hubungan yang tidak bermanfaat, pola pikir lama dan sistem kepercayaan lama yang sudah tidak sesuai, lalu mengundang hal-hal baru yang bisa memperkaya pengetahuan spiritual kita. Selama fase ini biasanya kita sering kali merasa tersesat, bingung, dan sedih. Semua itu terjadi untuk melatih diri melihat yang mana baik dan yang mana buruk untuk kehidupan kita.
sehingga akan muncul keberanian dalam diri untuk memutus koneksi buruk yang selama ini mengikat kita. Bagi yang akan mengalami perjalanan Twin Flame, fase ini akan dimulai sejak terjadi pertemuan dengan Twin Flame, kembar jiwa, sampai ke fase perpisahan. Kedua, masa kegelapan jiwa. Tahap kedua dari menuju pencerahan ini sesuai dengan namanya masa gelap, masa di mana kita merenovasi ulang jiwa lama dengan menghilangkan semua aspek ego yang selama ini menyetir kehidupan kita. Kita akan mencapai titik terendah hidup sehingga tidak ada lagi alasan lain selain naik. Fase ini memaksa kita untuk melakukan perubahan nyata. Akan banyak pemahaman baru berdatangan yang membuat kita sadar bahwa selama ini kita tidak tahu apa-apa. Pemahaman ini sering sekali membuat kita merasa kesakitan. Rasa sakit itu adalah ego yang menolak pemahaman baru. Ego itu tersakiti karena tahu ia akan mati dan berganti dengan sesuatu yang lebih baik. Ketiga, penyerapan. Setelah berhasil melewati masa kegelapan jiwa, kita mulai menciptakan kehidupan baru yang lebih baik dengan penuh kesadaran. Kesadaran baru akan mendorong kita mencoba dan mencari sesuatu yang sesuai dengan kondisi jiwa kita saat ini. Apakah itu hobi baru, hubungan baru, hal-hal berbau spiritual baru, yang sesuai dengan semangat baru yang kita miliki. Di fase ini jangan heran jika banyak hal berubah, seperti persahabatan lama yang akan berakhir, meninggalkan kebiasaan lama yang dulunya sangat disukai, dan lain-lain. Semua itu terjadi karena jiwa kita sudah menyerap sesuatu yang baru. Keempat, jiwa Satoru. The Satoru Self berasal dari istilah Buddhis Jepang yang berasal dari kata Satoru. Singkatnya, di fase ini kita melihat ke sifat sejati diri kita sendiri, bukan lagi hanya mengenali diri sendiri, tetapi juga menghormati dan mewujudkan sifat sejati kita, mewujudkan sifat sejati melalui bakat, keterampilan, dan keahlian khusus yang kita miliki. Di fase ini kita menemukan bakat terpendam yang sudah lama tertanam dalam diri, seolah-olah bakat ini kita pelajari secara otodidak atau tiba-tiba ada dalam diri kita. Contohnya, tiba-tiba kita terpanggil menjadi seorang pengajar yoga, padahal dulunya kita sama sekali tidak memahami tentang yoga. Anehnya, panggilan jiwa memaksa untuk mengenal yoga, dan ketika kita mulai mencoba yoga, jiwa seperti terang benderang dan sangat gampang menyerap semua informasi tentang yoga, sampai akhirnya kita terus fokus menekuni tentang yoga, dan mengantar kita menjadi pengajar, membagi manfaat kepada sesama. Kelima, pecahan-pecahan jiwa. Kita masih belum mencapai pencerahan jiwa, justru sebaliknya fase ini seperti mengumpulkan pecahan-pecahan jiwa. Fase ini memakan banyak waktu karena kita sedang membangun kembali jiwa kita secara utuh. Sama seperti membangun rumah yang memerlukan banyak material berbeda, tenaga, rutinitas dan semangat, di fase inilah kita akan menemukan rutinitas dan ritual yang cocok dengan kita, yang akan membantu jiwa untuk terus tumbuh dan pulih. Contoh fase ini seperti nabi utusan Tuhan di masing-masing agama, yang membawa ritual keagamaan yang berguna untuk menyatukan jiwa pengikutnya sebagai hamba Tuhan. Keenam, penyerahan diri. Ini adalah fase sebelum fase terakhir menuju pencerahan. Kita akan berserah. Berserah di sini adalah melepaskan semua pola pikir, keyakinan, dan aspek ego yang tersisa, yang menjauhkan kita dari kesejatian diri. Di titik ini kita telah mengenal jiwa kita, dan menemukan gaya hidup yang cocok untuk kita, tetapi masih ada orang atau kebiasaan yang menahan kita. Di fase inilah kita dapat sepenuhnya melangkah dalam kekuatan diri sendiri. Fase ini sangat mirip dengan fase surrender di perjalanan Twin Flame, di mana kita mulai menjadi diri sendiri apakah sebagai divine feminine atau sebagai divine maskulin. Sampai di fase ini masing-masing sudah mengerti tentang dirinya sendiri dan mulai melepas kembar jiwa dari dirinya, agar masing-masing berdiri dengan dirinya sendiri, sudah tidak ada lagi si pengejar atau si pelari, yang ada hanyalah keutuhan diri dan Tuhan. Ketujuh, kesadaran dan pelayanan. Dan akhirnya, kita memiliki kesadaran dan misi melayani,
kesadaran yang penuh akan nilai ketuhanan di setiap saat, hidup kita akan mengalir dengan penuh rahmat dan cahaya terang. Kita akan hidup untuk melayani orang lain. Pelayanan terhadap orang lain ini akan memberi kita kebahagiaan dan kepuasan luar biasa. Pelayanan ini tidak hanya menjadi pemuka agama, ada orang yang berhasil menjadi pedagang yang dermawan, ada yang menjadi pengajar yang mengayomi, ada yang menjadi pemimpin yang bijaksana kepada rakyatnya, ada yang menjadi penegak hukum yang membela kebenaran dan rakyat kecil, ada ayah dan ibu yang mendidik dan mengasihi anak-anak yang dititipkan kepada mereka, dan lain-lain. Sama halnya dengan perjalanan Twin Flame, di mana Divine Masculine menjalankan perannya dan Divine Feminine menjalankan perannya dengan misi cinta tanpa syarat untuk mengangkat frekuensi bumi. Sampai di fase kesadaran dan pelayanan inilah, kita tercerahkan sebagai manusia yang ikut melayani makhluk hidup berdasarkan niat karena Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Catatan, bagi saya, manusia yang mendapat pencerahan adalah orang-orang beriman yang melakukan amal soleh. Amal soleh bukan hanya melakukan ritual keagamaan, tetapi berkasih sayang terhadap semua makhluk hidup.